Kalian para mahasiswa dan ormas manapun itu sudah ditunggangi oleh para pembenci Jokowi yang dipecat oleh Jokowi karena tidak becus bekerja, lalu sakit hati dan ingin melengsarkan Jokowi. Kalian jangan sok tampil seperti mahasiswa 98 deh, karena mahasiswa dulu murni melawan oligarki, melawan pembungkaman demokrasi, melawan penguasa yang absolut, melawan kezoliman dan lain-lain. Kalian mau demo dan teriak-teriak sampai pita suara putus pun Jokowi tetap menjadi presiden. Usaha kalian juga akan sia-sia karena akan berhadapan langsung dengan massa pendukung Jokowi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Jokowi hanya akan bisa dilengsarkan oleh pendukungnya sendiri, tapi itu hanya akan terjadi pelengseran pada Oktober 2024 nanti. Untuk kalian para mahasiswa atau ormas manapun yang besok tanggal 11 siap turun ke jalan untuk melengsarkan Jokowi, percayalah, aksi kalian itu murni ditunggangi oleh kelompok-kelompok pendukung khilafah yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia atau ingin mendirikan negara agama di Indonesia. Ini bukan tuduhan saya yang tidak berdasar. Tapi karena terbukti selama ini ada kelompok-kelompok kecil pendukung khilafah yang secara masif, terstruktur, dan sistematis mengkampanyekan tegaknya khilafah di berbagai media sosial mereka. Kalian itu hanya dimanfaatkan saja karena kelompok pendukung khilafah itu benci juga sama Jokowi karena Jokowi selama ini secara tegas dan berani telah membubarkan organisasi terlarang mereka. Kalian para mahasiswa dan ormas manapun itu sudah ditunggangi oleh para pembenci Jokowi yang dipecat oleh Jokowi karena tidak becus bekerja, lalu sakit hati dan ingin melengsarkan Jokowi. Dan itu terbukti dari ucapan sampah yang sering keluar dari mulutnya Rizal Ramli. Rizal Ramli sendiri selalu tampil menyerukan supaya Jokowi mundur. Kalian para mahasiswa dan ormas juga sudah ditunggangi oleh orang-orang yang periuk nasinya selalu diganggu oleh Jokowi. Bukan tidak mungkin demo kalian esok itu hanya untuk mengalihkan isu terkait Andi Arief yang dipanggil KPK, atau mengalihkan isu terkait curhatan Angelina Sondak di Kompas TV kemarin terkait kasus korupsi Hambalang, di mana ada dugaan ancaman dari orang-orang Demokrat terhadap Angelina Sondak, dan terkait kematian saksi kunci kasus korupsi mega proyek Hambalang, dan lain-lain. Untuk kalian yang selalu teriak-teriak negara sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu fakta, tapi bukan karena tidak baik-baik saja yang karena kesalahan dari pemerintahan hari ini. Tapi tidak baik-baik saja karena ada kelompok kecil yang menginginkan terbentuknya negara khilafah di Indonesia dan mereka yang merasa periuk nasinya terganggu. Indonesia hari ini masih jauh lebih baik dari negara-negara lain yang jauh lebih miskin dan lagi mengalami krisis moral, krisis peradaban, krisis ekonomi, dan krisis kemanusiaan akibat perang yang berkecamuk di mana-mana. Indonesia hari ini masih dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat seperti yang terjadi hari ini pada negara Sri Lanka, yang mana pemerintahan Sri Lanka mengambil kebijakan untuk memblokir sementara seluruh media sosial karena di sana telah terjadi krisis ekonomi, dengan alasan pemerintah Sri Lanka supaya menjaga masyarakatnya agar tetap tenang dan supaya protes masyarakatnya tidak meluas, dan lain-lain. Jadi, untuk mahasiswa dan ormas-ormas yang ada di daerah yang hendak ikut-ikutan juga, sebenarnya kalian itu hanya dimanfaatkan dan sudah ditunggangi oleh kepentingan segelintir orang di pusat sana. Kalian jangan sok tampil seperti mahasiswa 98 deh, karena mahasiswa dulu murni melawan oligarki, melawan pembungkaman demokrasi, melawan penguasa yang absolut, melawan kezoliman, dan lain-lain. Dan untuk kalian mahasiswa atau ormas yang beragama Islam yang saat ini lagi menjalankan ibadah puasa, ketahuilah demo kalian nanti
akan dengan sendirinya membatalkan puasa kalian. Mengapa? Kalian berdemo di bawah panasnya terik matahari. Apakah kalian tidak meminum air? Kalian teriak-teriak, apa tidak kehausan? Apakah kalian tidak merasa lapar juga? Apakah kalian tidak tergoda untuk merokok juga? Dan lain sebagainya. Bukankah selama menjalankan bulan puasa kalian diharuskan untuk tidak melakukan pekerjaan yang banyak menguras energi dan lebih fokus memperbanyak ibadah dan memeriksa diri kalian masing-masing? Saya harus jujur mengatakan dari awal sebelum kalian turun melakukan aksi untuk melengsarkan Jokowi. Demo kalian itu sudah dipastikan gagal karena jumlah yang turun demo nanti saya perkirakan hanya sedikit dan tidak sesuai dengan target yang sudah kalian tentukan jauh-jauh hari. Karena banyak yang lagi menjalankan puasa dan lagi memperbanyak mengurangi dosa-dosanya. Kalian mau demo dan teriak-teriak sampai pita suara putus pun Jokowi tetap menjadi presiden. Usaha kalian juga akan sia-sia karena akan berhadapan langsung dengan massa pendukung Jokowi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Jokowi hanya akan bisa dilengsarkan oleh pendukungnya sendiri, tapi itu hanya akan terjadi pelengseran pada Oktober 2024 nanti. Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia. Jokowi lagi melanjutkan cita-cita Bung Karno untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Jokowi lagi melanjutkan proyek mangkrak di era Soeharto dan juga mengembalikan utang Indonesia yang banyak dipinjam dan dirampok di era Soeharto. Jokowi lagi memporak-porandakan dan menghancurkan kelompok radikal dan ekstremis yang dulu sempat berjaya dan mendapat panggung di era SBY. Demikian dari saya Rakyat Jelata, mari jaga Indonesia, kawal Jokowi sampai 2024. Terima kasih.